Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. 4 kali kalah dari 5 laga kandang. Selamat datang di MUTV teman-teman. Ada yang merah tapi bukan darah. Ada yang setan tapi nggak ada yang takut. Selamat datang di DPI spesial MUTV. Ngomong udah kayak gigi lo ompong bro, asli nggak jelas. Kita langsung ngomongin MUTV. Di saat punya 2 striker, lu malah mainin gelandang menjadi false nine dan akhirnya menimbulkan keseimbangan di tengah lu berantakan. Apakah itu sebagai sebuah eksperimen yang memang perlu dilakukan atau menjadi pertanda bahwa Amorim udah mulai nggak percaya sama opsi 2 striker ini? Gimana coach lu dari? Iya bener. Bener. Udah bener berarti. Gini, gue tempatkan diri gue kalau gue sebagai pelatih ya. Sebagai mantan pelatih. Tapi kalau gue jadi Amorim gitu, gue akan lakukan hal yang sama. Iya. Ini 2 ini udah berkali-kali diberi peluang loh. Iya, banyak banget tuh. He has to do something. Pelatih itu kan kalau mengambil resiko, berhasil dipuji, kalah dibully. Iya, itu dia resiko. Ya kan? Tapi minimal yang gue suka sama Amorim, dia berani mengambil risiko. Iya. Karena lu udah berkali-kali dengan Højlund Sirikse atau Sirikse Højlund bergantian, lu flop. Iya. Pergantian ini bukan berarti berhasil, ternyata salah juga kan. Iya. Tapi at least dia berani mencoba. Iya. Kedua, squad lu emang sangat tipis. Iya, nggak punya cadangan kan? Nggak punya, iya. Siapa yang cadangan? Sampai awal-awal dia nggak mainin Eriksen sama sekali. Iya. Akhir-akhirnya mau nggak mau dimainin karena lu udah buang 2 pemain. Iya, Rashford. Rashford sama El Gasing. Ya itu mah langsung man of the match. Man of the match dari mana mainnya sampah begitu menjadi man of the match, gue nggak ngerti aja. Tai aja. Gue nonton Betis kemarin. Iya. Karena gue pengen nonton. Gue lihat dia. Wah hancur itu match. Iya makanya. Bukan Anthony ya, matchnya itu jelek banget. Dia juga jelek coach, makanya orang bilang bisa jadi man of the match gimana? Iya, dia juga nggak bagus, tapi matchnya itu jelek banget untuk level Betis ya. Iya. But anyway, kembali lagi, jadi gue puji Amorim dari sisi itu bahwa dia berani mengambil keputusan, bahwa kebetulan keputusan salah ya karena dia nggak punya banyak pilihan. Iya kan? Ya. Emang sekali lagi kalau Amorim dan feeling gue Amorim sampai akhir musim akan tetap main 3-4-3. Betul. Ya silakan fansnya keluar masuk goa. Ini akan terjadi sampai akhir musim. Iya, makanya kan dari awal dia masuk gue bilang kan waktu itu yang gue bilang nih, kasih lihat statement gue, jangan ngarep MU ke Eropa karena udah bisa lolos dari degradasi, menurut gue udah paling tapi bagus. ini lebih parah kalau gue bilang daripada zamannya Ten Hag. Ini Iya, parah banget loh. Karena kan ini benar-benar eksperimen yang manuver banget coach, yang ekstrim gitu lah. Yang ekstrim. Eksperimen yang sangat ekstrim dan feeling gue dia itu punya perjanjian dengan manajemen MU ya. Dalam arti gue akan main 3-4-3, kita lihat musim ini siapa yang bisa ngikutin sistem gue. Setuju. Kalau nggak ikut, tahun depan jual, datengin pemain baru. Iya. Dengan penjualan ditambah 100 juta, jadi jangan kaget kalau tahun depan MU jual 5 pemain, 6 pemain, terus beli 5-6 pemain yang sesuai dengan selera dia. Dan feeling gue dia akan banyak ambil dari Itali, karena Itali sudah biasa dengan 3-4-3, dengan 3 back, dan harganya nggak terlalu mahal. Maka dari itu dari Lecce ini dia datengin kan. Iya. Intinya adalah musim ini murni pure eksperimen, musim depan baru lu bisa nilai Amorim. Iya. Nah, gue kemarin sedikit mengkritik evaluasi dari tadi yang Amorim itu, dia berani memainkan seorang Mainu, tapi di satu sisi gue juga bilang ya itu mungkin perlu dilakukan karena dia sudah tidak percaya dengan 2 striker. Iyalah. Tapi yang gue agak kemarin emang lu percaya dengan 2 striker itu? Tidak, kalau bisa dipaketin jadi satu jual digulingin boleh. Exactly. Betul. Beli Osimhen gitu. Betul. Tapi kok kemarin kaget, kok biasanya dia memakai seorang Toby Collier kemarin sama sekali nggak dipakai dan akhirnya malah memasang Ugarte digantikan dengan Eriksen yang membuat space-nya sangat-sangat besar dan akhirnya kebobolan gol kedua itu kan. Apa yang terjadi dengan evaluasi kemarin dari Amorim, Mas Aryo? Kan gue sempat bilang ke lu ya, ini kan menjadi audisi terus-terusan nih. Betul. Untuk mencari pemain sampai akhir musim. Neraka ya. Udah buat mainin. Tapi gue nggak ngira juga audisinya bakal seperti ini juga. Ini anjir. Gila buat Maino di posisi itu, dan lu nggak peduli juga.
Dengan Maino di posisi itu di press conference Amorim bilang bahwa he has the sense of goal. Iya, iya. Dan berapa kali kesempatan kan 10 menit pertama bagus dia. Iya, di iya, situ, dan kan? dia bilang 10 menit pertama kelihatan ini works, tapi setelah itu Hilang semua. baru kelihatan bahwa ternyata dia mengambil keputusan yang salah gitu untuk naro Maino di situ. Emang dia betul berapa kali kan dia nyoba ada di posisi ketika Iya, bola datang dia Ada di situ. mencium peluang menjadi golnya tuh ada gitu kan. ada. Dan beberapa musim kebelakang dia nunjukin itu. Iya. Dan ya mungkin ketika kemarin Bruno ternyata bagus main di posisi itu, ya udahlah Maino gue cobain sedikit ke depan gitu. Tapi gue nggak pikir juga bakal sedepan itu gitu. Jauh banget. Posisi Dan Maino. gak ada yang nge-cover Bruno jadinya kan di False tengah. nine. Iya, jadi ya gue bilang dan Amorim pun bilang bahwa ini sebuah keputusan yang gue ambil risiko itu, tapi ternyata nggak sesuai dengan yang dia mau gitu. Ya dia akan melakukan ini terus gitu. Cuman gue rasa nggak akan balikin lagi lah ke Maino di Nggak, posisi itu. Ini sistemnya gue banding-bandingin ya. Sistemnya 3-4-3 itu kayak sistem kita di timnas, timnas Indonesia sebelum lawan Arab. Iya. Oke, jaraknya itu terlalu jauh semua. Yeah. Sementara transisi di IPL jauh lebih cepat daripada di timnas kita. Iya. Beda dengan pada saat kita lawan Saudi. Jadi gap antara 2 DM sama, kalau di kita kan Marcelino sama 2 pemain depan. Jauh lebih dekat, lebih berjalan, lebih berhasil. Iya. Karena jaraknya nggak terlalu jauh untuk ditempuh pada satu kehilangan bola. Maka dari itu kita sangat layak menang lawan Saudi. Hanya pergeseran. Nah, Maino kemarin harusnya main kayak begitu. Lebih turun di depannya Bruno sama Ugarte. Iya. Tapi wingernya harusnya ke dalam. Nah, itu. Dan tidak mereka lakukan. Mainnya- Sehingga space di belakang terlalu banyak. Maino lebih ke depan. Jarak terlalu jauh Iya. untuk ditempuh. Ya mungkin contoh paling bagus. Mungkin Amorim harus nonton kita lawan Saudi itu. Ya atau mungkin contoh paling bagus kalau ngelihat 3-4-3 kemarin waktu si Forest bantai Brighton tuh mereka main 3-4-3 atau 3-5-2 lah. Tapi kan kita lihat tengahnya benar-benar kompak tuh. Elliot iya. Henderson. Terus si siapa lagi tengahnya sama si Morgan Gibbs tuh rapat gitu. Bukan yang melebar Iya, semua iya, gitu iya. kan. Intinya adalah sebenarnya lu main 3 back, 4 back, 5 back. Compactnya Tengah itu lo harus kuasai. Nah, Iya, lubang-lubangnya jangan ke exploit Iya. gitu Iya, kan. Ya ini kan ketika lo mainin komposisi ini ya 3 di belakang pun juga harus agak sedikit Iya. nempel Iya, kan. iya. Jadi ketika keserang ada opsi untuk muterin bola gitu. Tapi kan ini enggak, kan ke stretch banget kan MU. Jadi ya kita lihat gol kedua ya itu kan ketika lo ngelihat ada lubang yang begitu besar, udah kasih umpan. Lu kalau lihat, gue kasih dapet. contoh, Arsenal di atas kertas 4 back kan. Iya. Tapi di belakang mereka sedang main 3 back. Iya, Duanya ini ke depan. Iya, Partey. Saliba di belakang. Iya. Si Partey turun. Gabriel sama Timber lebih ke depan, Saliba di belakang sendirian. Iya, iya. Oke. Jadi 3 back cuman ada backup. Sehingga antar lini itu selalu ada orang. Betul. Sementara 3-4-3-nya MU itu terlalu Gila, melebar tengah semua. depan itu terlalu jauh. Kabur semua. Yang belakangnya tetap satu lini. Iya, iya. Apalagi Betul. Dalot di ujung, Iya, ini di ujung, iya. ini nggak ke sini gitu. Jadi tengahnya lu kalau pakai istilah di Belanda dulu, tengahnya itu lu tenggelam di tengah. Karena space-nya terlalu jauh, lu nggak bisa cover dengan 2 orang. Iya. Dan 2 orang ini jaraknya dengan Maino terlalu jauh. Iya, iya, iya. Sehingga pada saat lu transisi, depan hilang bola, lu kelabakan, lu wall pass aja, 2 pemain lewat, langsung berhadapan dengan defense. Iya. Berapa kali, gue udah ngomong berkali-kali ya, berapa kali MU ini diserang lewat tengah. Iya, bypass aja terus Ya, kemarin. itulah titik lemah dari main 3-4-3. Kalau lu diserang lewat wing, Lu nggak tengahnya. wing backnya turun, lu punya 5 pemain. Iya. Tapi kalau wingernya nggak turun, wingernya naik untuk mengcover, cuman tinggal 3. 3 lu geser sedikit, Mati jadi lah. space terlalu banyak. Iya. Serang lewat tengah semua. Bypass semua. Dan itu gol kedua itu salah satu contoh gol kedua itu. Iya, lubangnya Dan gol menganga. kedua itu gue kemarin menyalahkan. Nggak ada yang salah. Memang sistemnya jelek. Ya, tapi
antisipasinya Yoro Menyalahkan- sama Maguire jelek sih kemarin. Menyalahkan Zirkzee lah yang salah umpan. Nah itu juga. Itu kan dari situ. golnya. Iya. Gue ngerti pemain sekelas dia gitu ya. Ngoper kekencengan sampai Garnacho, buset diopernya ke ujung Iya. corner kick, lu gila kali ya, teman. Enggak, lu kalau perhatiin Ji, setiap match selalu ada pemain yang kayak gitu. Iya, Kemarin ada. Zirkzee, entar Bruno lah, entar Garnacho lah, entar Højlund lah, selalu ada kayak Karena begitu. mainnya nggak sebagai unit compact, jauh-jauhan gitu. Iya, kan mainnya. iya. Mengandalkan orang, yuk lari sana kayak kuda, lari sendiri. gitu kan. Itu yang gue pertanyakan. Amorim eksperimen gue bisa terima, Iya. oke? Gue waktu ngelatih juga sering bereksperimen. Iya, iya. Cuman kalau lu beberapa pertandingan lihat ini nggak jalan, you have to do something. Dan gue nggak ngelihat progres. Ini yang mungkin gue bisa salahkan Amorim. Dari pemain. Ya, dari progresnya sih iya ya. Iya. Dia udah 17 pertandingan. MU udah berapa match di bawah dia? 17 pertandingan atau 18 pertandingan? 13 di Oke. Premier League. 10 lu bikin kesalahan acceptable. Iya. Habis itu harusnya ada progres. Dan ini dari match pertama sampai ke 17 nggak ada progres. Iya. Bolak-balik aja di situ kan. Iya. Kayak sama lagi kayak lo bilang, maju selangkah mundur 2 langkah lagi. Ya kalau Ten Hag kan maju 1, ini 2 langkah. Dia bisa maju 2 langkah. Iya. Mundurnya 4 Mundurnya langkah. banyak. Mundurnya 3 langkah tapi sama. 4 langkah mundur. Naik peringkat 11, turun peringkat 14. Ini Sekarang sih peringkat 14 juga. Amorim 4 kali kalah di home Iya. dalam berapa bulan ya? Iya, iya. Itu sama jumlahnya dari Mourinho 2,5 tahun. Betul. Kalah kandang Kalau 4 di kandang. kali. Dulu kandang masih angker banget lah. Dulu dipecat langsung. Iya. Luis Van Gaal 2 musim 4 kali kalah di kandang juga. Ini Ini, udah baru empat berapa kali, bulan? hanya 4 dalam kali berapa kalah bulan di ya. kandang. Bahkan sama dengan musimnya Moyes ini. Iya, Moyes juga. Moyes dengan Moyes musim tuh- terparahnya Moyes ini. Moyes itu kan nggak nyampe 1 tahun kan? Iya. Cuma 10 bulan. Gue mau tanya Tapi sama lu. kayaknya nggak di peringkat ke-14 juga. Nggak, Moyes. iya. Iya, makanya Peringkat itu. tujuh, peringkat Apalagi tujuh. sekarang masih ada beberapa Nggak, 13, pertandingan lagi. 13. 13 ya. Begitu nih. Enggak, kalau ntar West Ham menang peringkat 14. Gue pertanyakan sekarang. Hah, Ini kan masih 14 match ya. iya. Iya, masih ada 14. 14 is a lot loh. Iya, Banyak banget. Coba kelas main lagi Bran. Nah, Jaraknya. kita lihat dengan Leicester selisihnya 12 poin. poin. Iya. 12 poin itu cuma 3 kali kalah loh. Iya. 4 kali kalah. 4 kali kalah. 4 pertandingan. Asumsi Leicester mendadak on fire. MU turun ke 17 ke Wolves. Oke? Iya. Dalam arti sampai 2-3 match terakhir mungkin ada kemungkinan degradasi. Lu bilang nggak bentar? Pecat apa enggak? Pecat apa enggak? Kok gue nggak tanya lu berar anjing. Kenapa lu jawab? Dimarahin. Mas Panji dulu, Mas Panji. Kalau sampai ke 16-17. 17. Kalau Battle of Relegation menurut gue bisa dipecat. Kalau Battle of Relegation ya. Iya. Tapi kecuali kalau Banyak memang kecualinya. dia udah meyakinkan manajemen, oke, gua akan Kita lepas musim ini. lepas musim ini, kita akan bertarung zona degradasi, tapi gue udah tahu Kita kan squad juara yang F. pertahankan siapa. Gue juara Europa League. Nah, Gue juara FA Cup. Main kayak gini mimpi lu juara European Coach, League. bermain di trofi dong. Kagak, sama di itu beda, Coach. lawan lu ini sekarang udah Leicester. Lu udah selevel West Ham itu sama lo coach MU di Europa League. Ya, kalau kan faktor undian bisa mempengaruhi juga Enggak, faktor. gue bilang sih, kalau gue bilang seandainya ini terjadi, rank 16 17 nggak dipecat. Nggak dipecat karena Karena ada dealing yang tadi lo udah sebutkan tadi. Iya, ya perjanjian gue di juga bilang awal. tadi kalau misalkan tergantung kalau dia masih Europa League juga masih ada bagus. Karena it's not acceptable loh. Yes. Pelatih memainkan sebuah sistem yang pemainnya nggak sanggup dan itu selama 17 pertandingan diteruskan dan akan berlanjut terus. Iya. Pasti ada deal-dealan. Iya, Iya, dan, pasti dan harus. beli pemain-pemain baru kan pasti ada aimnya kan. Iya. Iya. Yang muda-muda lagi kan yang diambil, pasti kan dia proyeksinya Baru ada. Dorgu tapi Jangka panjang. Sama Jadi Hayden bener- gitu. Ya Hayden mah nggak bisa dihitung pemain baru mas. Bener-bener jangka panjang ini. Iya. Dan ya itu lagi-lagi kan dia harus dikasih kesempatan satu jendela minimal dua jendela transfer dulu lah untuk bisa lihat Iya. progresnya apa enggak. Ya kalau dia sampai Ya degradasi sekarang mah- satu jendela cuma beli satu. Iya itu juga. Berarti kan salah manajemen yang nggak bisa mensupport dia kan. Masalahnya kan Buang lu nggak bisa jual, Ji. Lu Iya. lu ngelepas Rashford sama itu akhirnya kan cuma minjemin. Rashford pun juga nggak ada mandatorinya lagi. Kalau Rashford mainnya sampah kan nggak di permanen juga tetap di MU lagi kan. Sama Anthony kan Sama dua-duanya. Sancho balik lagi. Iya Sancho juga balik lagi. Iya, itu kan- Anthony trio datang Lu lagi. nggak Sancho, semudah Anthony. itu juga ternyata bisa. Welcome to the hell. Sancho, pemain. Rashford, Anthony kita kembali bersatu, hancurkan MU dari dalam. Ya, tapi gue juga setuju sih kalau 17 ya mungkin kalau di Chelsea akan dipecat, tapi kalau di MU menurut gue kalau ada deal-dealan harusnya enggak. Kemudian kalau lihat dari hasil
Europa League seperti apa dan juga hasil FA Cup seperti apa. Nah, tapi kalau ngomongin soal Rashford lagi-lagi nih, pindah ke Aston Villa, walaupun gue merasa dia diplomatis banget ya, walaupun di timeline sudah menghina-hina dia dan segala macam, tapi dia selalu berusaha tetap menjaga nama baik MU. Tapi kalau lihat ngomong di Aston Villa, bakal bersinar nggak coach? Atau bersinar levelnya Aston Villa aja gitu? Pemain itu bisa berubah. Gue kebetulan tadi taping sama Indra Jegel sama Regen. Oke. Di Kebon Jeruk. Mereka tanya, gimana coach dengan pelatih baru apakah ada pemain yang bisa? Gue bilang kalau pemain mau berubah, gue pengen lihat Sadir Ramdhani kembali. Oke. Dia udah punya pengalaman yang buruk dan dia tahu apa yang diinginkan oleh pelatih luar. Standarnya kan lebih tinggi. Harusnya dia berubah. Sama kasus kayak Rashford. Rashford lihat Amorim ini kayak begini nih. Bahkan ditegur secara publik loh. Parah itu. Ibarat tegurannya, lu malas, lu suka dugem. kan gitu. Iya kan? Dia kan tahu kehidupan lu di luar seperti apa. Dan di dalam lu tidak menunjukkan. Lu kalau lihat, kalau gue dengar cerita pemain-pemain dulu kan, di luar mereka minum-minum, di dalam mereka habis-habisan. Contoh Gascoigne. Ronaldinho. Iya kan? Ya. Pada saat mereka beri, Rashford enggak di luar dugem tapi di dalam malas-malasan. Di luar habis-habisan, di dalam malas-malasan. Harusnya di Aston Villa kalau dia tidak berubah, cadangan lagi nih. Iya. Kalau dia tidak menunjukkan etos kerja yang benar, akan dicadangin. Iyalah. Saingan itu berat. Kalau seandainya etos kerjanya benar, dia main man of the match, cetak gol, kontribusi, bisa ngangkat Aston Villa, dia balik lagi, tinggal ngomong sama Amorim. Gimana? Lu mau gue rasa Amorim orangnya fair. Dalam arti ya gue kasih lu kesempatan. Gue pengen lu main kayak di Aston Villa. Iya. Nah, kalau lu bisa buktikan, I will keep you. Tapi kalau mainnya di Aston Villa dia tidak bisa membuktikan bahwa dia belajar dari kesalahannya dia, selesai ini barang. Atau mungkin juga faktor pressure juga mempengaruhi ya. Kalau lihat sih kan Sancho di Chelsea nggak benar-benar di pressure sebagai main-man-nya kan. Dia bisa main ya ketika emang dibutuhkan aja, bukan yang every week dia akan ada di sana. Ya, karena Sancho ya gitu-gitu kan aja. Iya. MU goblok bayar 100 juta buat dia. Kayak kalau ngeliat Aston Villa sih, harusnya sih dia ada akansi. Maksudnya kan dia bersaing sama siapa sih, Jacob Murphy kan di sisi. Kan pasti dikasih. Iya. Kadang-kadang pasti Rodgers juga main, tapi Rodgers agak ke tengah. Rodgers agak ke tengah. Ya, maksudnya beberapa pemain yang di head to headin sama dia, harusnya quality wise dia bisa untuk bisa bersaing sama mereka. Quality definitely bisa. Di atasnya semua. Dan dia harus nunjukin itu kalau in order, kalau emang dia mau balik lagi ke skemanya Amorim ya, terutama dari etos. Iya, etos kerjanya. Dan di Aston Villa kan ya etosnya tinggi juga kan. Dia juga begitu mainnya tipe kan. McGinn lah kayak gitu kan, lari semua kayak gitu. Ya dia harus bisa main dengan intensitas kayak gitu. Kalau dia masih kelihatan jalan sehat ya gua rasa susah. Itu yang repot dengan Rashford. Jadi bukan pemain itu harus sadar. Kalau pemain nggak sadar, dan gue dulu punya pemain juga yang merasa diri nggak pernah salah, teman-temannya salah, pelatihnya salah. Gue punya dulu pemain kayak begitu, padahal kualitasnya luar biasa. Tapi kalau lu nggak sadar bahwa lu itu buat banyak kesalahan lo. Ya. Tapi akhirnya gimana? Endingnya dia? Geser. Kita kayaknya bisa menebak ya kira-kira siapa yang nggak canda. Gue nggak tahu anak futsal siapa ya. Nggak, bukan itu yang lu tebak. Yang lain. Oke, itu dia. Dan pastinya kayaknya Rashford ini akan membuat repot dari manajemen MU, karena kalau dia ternyata nggak bagus di Villa pun akan membuat pusing di akhir musim nih. Ngapain dia balik lagi dengan nggak bisa dijual? Dan juga pastinya akan membuat toksik juga di ruang ganti kalau memang dipertahankan di musim depan. Faye. Ya tapi semoga aja lah, makutnya harganya 40 juta Mas Panji. Jadi ya kalau misalnya ada 1-2 tim yang mau beli dia. Siapa mau beli 40 juta? Gajinya juga 350 ribu. Masalahnya digaji. Kalau harga 40 juta ya semoga banyak. ada yang gola. Semoga ada yang gaji 350 ribu. Ini kan kembali hitung-hitungan. 40 juta gaji 75 ribu oke. Kan nggak mungkin dia turunin. Mending gua habisin kontrak gua di MU. Gajinya pasti dia nggak mau turunin segitulah, 350 ribu. Ya udahlah, daripada bahas Rashford. Selamat tinggal Rashford. Ya, sama tinggal Rashford udahlah. Kamu mainnya benernya di Aston Villa. Semoga Champions League kalau bisa main, ya semoga lah bisa bawa Aston Villa melanggang jauh lah. Melengkang. Guling kang cintang. Itu gua harap nggak juga sih. Sejarah loh. Kita langsung pindah aja, ini ada. Wih. Oh, ada saweran, bentar, langsung di ada saweran ini dari Steven, 50.000. Malam paling bahagia untuk fans Liverpool adalah ngelihat Liverpool menang dan MU terbantai ya.
City, semuanya yang senang terbantai deh. City sih. City sebenarnya terbantai. MU tuh bukan MU nggak terbantai. dibantai coy, cuman memalukan di kandang aja. Nah, itu kalimat yang Sedih tepat tuh. kandang. Ya, Ini ada lagi 50.000 dari Marcelo. Gimana tanggapannya Anthony jadi man of the match? Udah gue bilang tadi jelek mainnya, Jelek. gue nggak ngerti nama jadi Matchnya aja jelek. biasa banget. Terus ada lagi? Ada lagi? Bang apa? Udah. Oh, tadi ada polling sedikit nih. Ini ada polling nih tadi di saat lagi. Jerome Pauling. Bukan. Ya, polling. Oh, iya, POLING. Ada pertanyaan yang dilemparkan dari admin Jebret Media dari Bang Abrang. Kurang ajar. MU degradasi apa enggak nih? Sampai kapan MU begini? Akhir musim bangkit di akhir degradasi. Nah, akhir musim 39%. Bangkit di akhir 12%. Degradasi ini mah 50%. Ini pasti yang ngetik adalah bukan fans MU. Brengsek ini mah. Ini fans Chelsea. Karena fans Arsenal sedikit yang nonton sini, kecuali Asi. Fans City apalagi. Enggak ada. Fans Liverpool yang lumayan sama fans Chelsea. Tapi nggak Oke. kebayang ya. Nggak kebayang ya kalau MU degradasi Iya, kayak apa ya. iya. Walaupun pernah ya. Gue kebayang aja. Anjing. Tapi engagement lo akan turun coach. Soalnya lo nonton championship. Kalau MU nggak ada Lu, engagement lu turun. bakal siaran lagi. Siapa yang lo mau dibully? Lu bakal siaran banyak. lagi, championship ada pasti ada.